Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil ghaffar. أشهد أن لا إله إلا الله القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأديان وعلى آله الأطهار وصحبه الأشداء على الكفار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم انتهاء الأدهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واتقوا النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Sadaqallahumul azimul akbar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, memasuki bulan Syawal membawa pesan Ramadan. Ramadan yang ini bukan Ramadan yang akan datang, dan bukan pula sekian ribu Ramadan sudah lewat. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setiap Ramadan pergi selalu meninggalkan pesan kepada kita yang diberi umur panjang memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Pesan Ramadan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat ujung ayat agenda Ramadan, tepatnya Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kita sambut firman Allah, supaya kalian bertakwa, supaya kami bertakwa ya Allah. Keduanya, in kuntum ta'lamun, pada ayat berikutnya, pada ujung ayat berikutnya, kalau kalian tahu, berarti kita tidak boleh pernah berhenti cari tahu. Ketiganya, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan tidak ada kesempatan untuk tidak bersyukur dalam keadaan bagaimanapun, kecuali kita sudah tidak bernapas atau tidak sadarkan diri. Silahkan untuk tidak bersyukur. Selama masih sadarkan diri, kita harus bersyukur. Paling tidak masih sadar diri, masih bisa menyebut Allah, itu pun harus kita syukuri. Dan keempatnya, la'allahum yarsyudun, supaya mereka, orang-orang yang saum itu, tetap dalam petunjuk Allah yang benar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dalam ujung ayat 187 atau ayat terakhir dari agenda Ramadan, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Pada ayat pertama agenda Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pada ayat terakhirnya, supaya mereka bertakwa. Siapa kalian? Kita semuanya. Siapa mereka? Mereka itu yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di kanan kiri kita, yang ada di atas kita, atasan kita, yang ada di bawah kita, bawahan kita. Semuanya itu harus diajak, harus terwarnai dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak makna takwa kepada Allah adalah al-hazaru, hati-hati. Dan hati-hati inilah kata yang diulang, satu kata yang diulang, hati-hati.
selalu dipesankan oleh siapapun di antara kita. Ketika kita, keluarga kita akan pergi, hati-hati Pak, hati-hati nak, hati-hati Bu. Dan hati-hati terhadap teman juga sering diamanatkan. Menurut Utsman bin Affan, kita harus hati-hati dalam 5 hal. Pertama, hati-hati dalam bergaul. Allah yujalisa illa man yasluhu dinu ma'ahu. Tidak boleh bergaul, tidak boleh bersahabat, tidak boleh bersoulmate, tidak boleh bergeng, tidak boleh berkoalisi kecuali dengan yang ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebelum kita bergaul, sebelum kita mengambil seseorang menjadi teman kita, tanya dulu apakah dia itu bisa dijadikan guru takwa, guru kebaikan, guru kesolehan kita. Apabila jawabannya tidak bisa menjadi guru kita, tanya keduanya, bisakah menurut perhitungan kita dia bisa dijadikan mitra takwa, mitra kebaikan? Apabila tidak juga, pertanyaan ketiganya, bisakah dia dijadikan murid takwa, murid kesolehan kita? Apabila jadi guru tidak mungkin, jadi mitra tidak mungkin, jadi murid tidak mungkin, apakah apabila saya bersama dia, ketakwaan, kesolehan kita terganggu atau tidak? Apabila terganggu, terpaksa memilih salah satu di antara dua, apakah dia singkirkan dari kita atau kita menyingkir? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat para sahabatnya tidak kondusif di Mekah oleh Rasulullah dibawa hijrah ke Madinah. Hati-hati dalam bergaul. Keduanya, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Pertama, hati-hati apakah barang yang akan kita makan itu haram. Apabila haram, terpaksa kita hindari haram zatnya maupun haram sifatnya. Subhat pun kita tinggalkan, tidak jelas salah haramnya tinggalkan. Yang makruh pun usahakan kita tinggalkan. Yang haram, yang subhat, yang makruh ditinggalkan. Di bulan Ramadan kita dipesankan siang hari yang halal pun ditinggalkan. Dan akhirnya ketika mengonsumsi yang halal pun ada pesan, ada perintah, ada dalil dari firman Allah. Surat 7 ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, makan pagi, makan siang, makan sore, makan sahur, makan buka, makan biaya, makan waktu, jangan berlebih-lebihan. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Pepatah sesepuh sunnah, ulah hariput kututulayun. Jangan-jangan yang halal itu bisa jadi jebakan untuk kita. Dan betapa banyak orang yang sudah masuk penjara, tertuduh koruptor, ketika hanya didekati, kata mereka, kami adalah terjebak. Mungkin karena tidak hati-hati dalam mengambil yang halal. Kalau yang haram tidak usah hati-hati, kita tinggalkan saja. Tapi yang halal harus hati-hati. Kemudian ketiganya, salah satu sifat orang takwa dari kehati-hatian adalah hati-hati ketika dihadapkan kepada suatu keberuntungan duniawi. Idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang takwa apabila dihadapkan kepada keberuntungan duniawi, pertama dilihat itu jangan-jangan ini bencana. Dan keempatnya, orang yang takwa yang dipesankan oleh Ramadan harus hati-hati dalam meninggalkan kebaikan ibadah sekecil apapun. Kita rasakan di bulan Ramadan, hati-hati ketika meninggalkan berjamaah sholat tarawih. Yang biasanya sholat fardu juga kadang-kadang tidak berjamaah, tidak masuk masjid, tapi di dalam bulan Ramadan sholat tarawih pun, sholat sunat pun berjamaah. Itu hati-hati meninggalkannya. Bukan tidak boleh meninggalkan yang sunat, tapi harus ditanya ketika meninggalkan sunat itu apakah akan melaksanakan yang wajib. Yang kelimanya, hati-hati ketika menilai seseorang. Asal pokoknya ketika melihat orang lain, khususnya umat Islam,
kita harus berbaik sangka kepada siapapun umat Islam. Kalaulah mau buruk sangkalah kepada diri sendiri. Salah satu contoh dari Imam Syafi'i ketika berdiskusi, ketika berbeda pendapat, pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat dia itu salah, tapi mungkin benar. Hati-hati dalam menilai seseorang. Pada hakikatnya, dari pesan Ramadan, bertakwalah kepada Allah, dan harus jadi prinsip orang takwa. Salah satu makna takwa adalah hati-hati. Akhirnya mari kita mengkhusyukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, kami mengakui di hadapan-Mu yang Maha Mengetahui, telah banyak menerima limpahan nikmat yang kami tidak mampu menghinggakan nikmat itu. Namun sungguh kecil rasa syukur kami. Bahkan nikmat yang seharusnya kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu, sering kami gunakan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh kami merasa nikmat ibadah di bulan Ramadan, nikmat berkumpul dengan keluarga ketika makan sahur dan berbuka, nikmat qiyamul lail, nikmat membaca Quran yang belum tentu kami rasakan pada selain bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, kami tidak mampu mensyukuri nikmat itu kecuali memohon kepada dan Engkau kabulkan permohonan kami. Ampuni ya Allah segala dosa kami, ampuni dosa lidah kami, dosa hati, dosa semua organ tubuh kami, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak cucu, dosa kepada guru, dosa kepada murid, dosa kepada atasan, dosa kepada bawahan, dan dosa yang telah kami lakukan dan Engkau mengetahuinya. Ampuni Allah dosa kami. Orang tua kami kadang-kadang dihina orang karena berjuang supaya kami anaknya menjadi mulia. Kami tidak akan mampu membalas budi baik kecuali memohon kepada-Mu ya Allah. Bahagiakan ya Allah kedua orang tua kami, sembuhkan orang tua kami yang sedang kesakitan, mendapat musibah ya Allah, ya Rabbana. Selamatkan kedua orang tua kami dari siksa kubur. Selamatkan ya Allah kedua orang tua kami dari api neraka. Tempatkan ya Allah kedua orang tua kami dalam surga-Mu Jannatun Na'im. Ya Allah, ya Rabbana, ganti kalau orang tua kami pernah berdosa, ganti dosanya ya Allah dengan ampunan-Mu, jangan dengan siksaan-Mu. Mereka sayang kepada kami ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Dengan ibadah saum kami, dengan tilawah kami, dengan salat kami di bulan Ramadan, itulah yang tidak seberapa. Tapi kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan sejelek apapun ibadah kami, kami memohon kepada-Mu ya Allah, terimalah itu kemampuan kami dan mudahkan ya Allah segala urusan kami. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Mudahkan ya Allah segala urusan bangsa kami.
Ya Allah, ya Rabbana, limpahkan rezeki yang barokah kepada kami, sehingga kami tidak mengharap pemberian selain dari Engkau, ya Rabbana. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, hingga kami mampu membedakan mana yang hak yang harus kami ikuti, mana yang batil yang harus kami jauhi. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kesehatan, hingga kami mampu berjuang di jalan-Mu, membela segala lapisan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbah, dengan khutbah dan salat Idul Fitri pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah, kami menitipkan, ya Allah, ya Rabbana, anak cucu kami, generasi penerus kami. Selamatkan, ya Allah, anak cucu kami, generasi penerus kami, dari pergaulan yang bebas tanpa arah. Selamatkan anak cucu kami, generasi penerus kami, dari perbuatan zina, dari akidah yang salah, dari mabuk-mabukan, dan dari segala maksiat. Selamatkan, ya Allah, kami, anak cucu kami, generasi penerus kami, dari api neraka, neraka dunia, neraka akhirat. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadil khutbah wa bisalati idil fitri an yassir lana umurana wa tuhassila maqasidana wa taqdi hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama as-salihin agniya asyakirin hujjajan mabrurin du'atan mukhlisin fi sabilika mujahidin wa li kitabillahi hafidin wa bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutamassikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa nasril muslimin al mujahidin في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين وأسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من العائدين الفائزين. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.